Nomor 5 itu, 5 sih nomor ngarep. Nomor 5. Satu temu. Oke, kon. Lagi, Pak. Kon. Apa ora berdarah? Ibu kami yang oke. Ini hasil gula panjenengan. Bu, aduh antrine teng jauh banget. Ibu Suwarti. Ibu Tumiung. Obong mungkin dipoto. Delapan redaksi tanpa lah.
Oke, selesai. Ambil nafas. Hentakan. Wah! Ambil nafas. Hentakan. Wah! Tepuk tangan. Salam Prolanis, sehat, sehat, semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk mengawali acara pada pagi berjaga, jadi kita sabar dulu. Untuk pertama kali kita akan diisi penyuluhan dari Bapak Marjoko. Nah, Bapak Marjoko ini pemegang gizi Puskesmas Banyudono 1. Monggo Pak Marjoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Prolanis Bu, Bapak. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu peserta Prolanis yang saya hormati, bahwa pertemuan bulan kemarin panjenengan telah dijelaskan tentang penyakit hipertensi kali DM, diabetes mellitus. Kebetulan kami di sini sebagai petugas gizi Puskesmas Banyudono 1, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita penderita diabetes mellitus itu makan dengan sehat, sehingga penyakit diabetes mellitus dapat kita normalkan kembali kadar gulanya ya Bu ya. Kami sebenarnya sudah buatkan ini ya. Ini nanti dibagi satu persatu. Tolong Pak coba dibagikan. Ini sudah saya tulis namanya sebetulnya ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur makanan untuk penyakit diabetes mellitus ya. Ini gunanya untuk diatur makanannya itu yang pertama untuk menormalkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Terlalu gemuk atau berat badannya terlalu tinggi ya. Kemudian juga untuk mempertahankan atau menormalkan berat badan ideal. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah kita kalau menderita penyakit diabetes, kita harus mempunyai semangat untuk sembuh dulu, ya. Harus mempunyai semangat untuk sembuh dulu. Yang kedua, kita harus disiplin mengatur makanannya pada diri kita sendiri, ya. Itu nanti saya bagikan sesuai dengan namanya ya. Di sini untuk mengetahui, untuk mengatur makanan kita butuhkan dengan menghitung kecukupan kalori tiap harinya, ya. Sebetulnya banyak yang cara untuk menghitung kebutuhan kalori tiap hari ya. Tapi kita bisa menghitung secara praktis ya. Untuk Bapak kita angka 30 dikalikan dengan berat badan. Itu nanti hasilnya adalah kebutuhan kalori kita tiap hari. Ya, kalau sudah ketemu, kita kalikan. Panjenengan semuanya kan mempunyai aktivitas nggih. Kita kalikan 1,3. Nah, itu adalah
sebagai kebutuhan kalori tiap hari yang harus kita cukupi. Ya, untuk bapak-bapak saya ulangi, cara mencari kebutuhan kalori kita 30 dikalikan berat badan, itu hasilnya nanti kecukupan kalori. Kemudian kalau panjenengan mempunyai aktivitas baik itu ringan sedang, ya, ini untuk aktivitas sedang. Yang pertama untuk makan paginya ya, itu antara 20% dari kebutuhan kalori. Kemudian untuk siangnya antara 30% dari kebutuhan kalorinya. Kemudian untuk sore harinya 25%-nya. Nah, ditambah kebutuhan porsi kecilnya yaitu makanan ringannya yang antara 10-15%-nya itu nanti. Nah, untuk memenuhi itu panjenengan tentunya harus tahu makanan sebetulnya untuk nasinya itu berapa toh janjane. Ya. Untuk nasi ya. Nah, sekarang untuk yang ibu dulu, untuk yang ibu yang untuk menghitungan kebutuhan kalori nggih. Untuk ibu tadi untuk bapak 30 nggih, 30 kalikan berat badan, hasilnya itu kemudian dikalikan tambah aktivitasnya dikalikan 1,3. Untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu 25 dikalikan berat badan, hasilnya itu ya apa-apa 1 gram nasi sama dengan 3/14. Itu nanti akan menghasilkan kalori kurang lebih 170, antara 160 sampai 170, tergantung jenis berasnya juga nanti. Kemudian untuk lauk sumber proteinnya antara 10 sampai 15%. Kalau ukurannya memang tidak sama Pak, tapi yang penting yang bisa dapat dimakan itu bisa mencukupi antara 60 gram. Pak, kalau niku salah kok semua ya. Kalau ayam kalau memang gizi seimbang Pak ya. Kalau ayam yang ayam juga harus hitung yang dapat dimakan atau tidak itu susah. Tapi yang paling mudah kan kita pakai telur, tidak ada daging pakai telur, tidak ada telur pakai bandeng. Yang penting Kak, mujono ra teko. diusahakan kalau lauk bisa diusahakan dua-duanya terpenuhi. Tahu ya. Kalau tahu 50 100 gram 1 potong besar Pak. Jadi hitungannya seperti itu. Monggo silakan terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita berpedoman pada pola gizi seimbang atau gizi seimbang. Proteinnya antara 10 sampai 15% dari total kebutuhan kalori. Kemudian lemaknya, lemak bisa berasal dari hewani ya, atau minyak-minyakan, itu bisa antara 20 sampai 25 gram. Ya. Kemudian sayuran, setiap kali makan kurang lebih 1,5 mangkok, itu diusahakan. Kemudian ada golong sayur Bapak kita gunakan 30 kalikan berat badan, kemudian ditambah aktivitasnya kalikan 1,3. Kita bagikan dalam bentuk porsi makanan 30% untuk pagi, saya ulang 20% untuk pagi, 30% untuk siang, 25% untuk sore, dan antara 10 sampai 15% adalah untuk makanan selingan. Itu panjenengan bagi ya, dan dilaksanakan di rumah bagi sampun nggih? Sudah jelas? Salam Prolanis. Sehat, sehat, sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjoko yang telah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semua ya Bu ya.
Berarti hari ini panjenengan akan lebih bisa bagaimana mengelola pola makan sehari-hari. Paling tidak ada gambaran nggih Bu untuk kesehatan yang lebih baik. Untuk menyingkat waktu setelah tadi. Terus dari ngicipi sithik lah ora apa-apa gitu, sithik ngaten nah sesuai tetap berarti akeh nggih. Jadi tetap jangan bosan menunjuk obat, jangan bosan untuk melakukan untuk yang DM tidak unjuk gula terlalu banyak nggih, ngicipi boleh tapi gulanya kalau bisa yang gula untuk penderita DM. Yang hipertensi jangan lupa untuk mengurangi asin-asinnya nggih. Asin itu tidak muncul dari garam saja. Misalnya sayur bayam tak anyepi tak okai kuncine misalnya nggih. Dikasih bumbu kunci ning ditambahi karo roiko ya padha wae. Roiko nggih mawon wonten asin-asinnya di situ. Kemudian ya wis sithik wae nekno gareme. Engko awan jangan bayam iki enake ketemu gereh. Nggih toh? Wes pokoknya paling nikmat ki kuwi lah. Aku doyan mangane karo gereh. Ya boleh, tidak boleh. Yang penting obatnya diunjuk. Takaran gereh yang didahar juga diukur. Oh, jangan bayam, gereh, sambel korek. Nek ora asin, ora enak. Ya wes, ketemu gereh, sambel korek, terus rada diasini ben rada nikmat. Awan dahar kuwi bengi tindak dijak putrane. Yo Mbah yo, tindak nang pengging. Pengen dahar apa? Aku pengen mie godhog, ngaten to? Lah, mie godhog kuwi asine ya ana, karbone ya ana, masih ada kecapnya, masih ada apa-apanya, durung gorengane. Nek ora enek ceklane iki ya rada piye? Tak cekli kerupuk karang. 5 ini luar biasa. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya baca dari Mbak Sarana Medika itu saya baca hasilnya bagus, dari Mbak Inung saya baca progresnya setiap pasien saya harus ingat. Dan saya ingat nama tapi saya nggak ingat wajah. Nah, saking banyaknya ya. Jadi walaupun saya masih kelihatan muda ini tetap tua gitu. Jadi kalau mengingat satu persatu saya kenal. Mungkin kalau ketemu oh ya ini prolanis, oh ini prolanis, tapi non sewu kadang-kadang tidak ingat nama. Tapi kalau progres dari hasil labnya saya ingat. Oh misalnya Bu Ratmi, Bu Suratmi itu kemarin terpaksa saya undang ke sini karena hasil labnya dari Sarmet itu menurut saya aneh-aneh. Jadi ketika diperiksa 97 ya Bu ya? Enggak, yang pertamanya di sini 97 J, 70. Terus bardahar senek teh malam siji kok dadi 67. Kan saya jadi bingung lah, engko nek tak aturi obat engko sing salah apa nih? Saya tidak mau menyalahkan Mbak Sarmet karena kondisinya pada saat diperiksa juga mempengaruhi. Akhirnya saya aturi tidak sini. Nanti tidak saya aturi obat, GG-an dubur gulone. Saya aturi tidak sini, saya aturi cek kembali. Ternyata dugaan saya benar. 198. Jadi terpaksa saya aturi obat, saya tambahin metformin 1 lagi sehari 1. Moga-moga untuk yang ini sudah agak turun gitu ya. Tapi moga-moga hasilnya tidak seperti kemarin. Jadi saya bingung sendiri, saya aturi apa ora, tak aturi kok kayak hipoglikemi. Tapi kalau tidak saya aturi ternyata naik kan saya jadi bingung. Karena penderita DM itu Bu, Bapak kalau sudah ditentukan, sudah diperiksa, nggak mungkin bisa normal, nggak mungkin. Kecuali unjuk obat. Ketika obatnya ora diunjuk, kemudian dahar tetap seperti biasa, saya yakin tetap naik. Jadi penderita DM dan penderita hipertensi itu tidak mungkin bisa sembuh total. Terkendali iya, oke. Jadi racun-racun tidak sini nyawang saya, gitu ya. Nek rodok-rodok semruweng nggih piye ngoten nggih digodhoni yo boleh. Terus kemarin saya mendapat kabar dari BPJS bahwa ada reward untuk Bapak Ibu sekalian. Pemeriksaan yang seperti kemarin Pak Ngadimin ngersake bahwa jangan ini nek lansia iki ora bergula, dites ae, bertensi nggak dapat. Nah, untuk 6 bulan setelah setelah prolanis dibentuk, itu ada reward untuk pasien yang rajin. Misalnya besok bulan Juni 6 bulan rawuh terus nggih diperiksa rajin nggak pernah bolos gitu nggih. Itu dapat reward pemeriksaan lebih 1 HB1AC
HBG itu untuk melihat seberapa jauh gulanya. Kemudian yang satu adalah kimia mikroalbulin. Jadi nanti diperiksa kolesterolnya, diperiksa triglyceridnya dan sebagainya. Neng jatahe cuma 2 orang. Jadi nanti yang belum merasa 6 bulan, belum merasa 6 bulan pasti tidak dipilih karena saya juga pengen maturnya mbok semua ya, atau kalau enggak yang 6 bulan itu rawat terus gitu dapat riwayat seperti ini. Ternyata BPJS itu memang punya aturan sendiri. Jadi hanya 2. Nanti saya melihat siapa saja yang memang harus dikirim Pak Ngadimin nggak boleh iri loh. Jadi panjenengan Kak Sono langsung tindak di sana langsung dikirim. Gitu saja. Ada pertanyaan? Betul wonten. Nanti karena saya masih harus double biar dilanjut Mbak Yayu. Ini programnya juga dimasukin program lansia. Judulnya apa Pok? Hidup apa? Sehat yang bermartabat. Lansia sehat bermartabat. Oh, lansia sehat bermartabat. Bermartabat itu maksudnya piye? Mandiri. Oh, mandiri katanya. Nah, martabatnya manusia selalu bermartabat gitu. Mandiri maksudnya. Oh, nggih. Mandiri betul Bapak? Ibu. Mandiri. Kalau peserta prolanis harapan sehat harus mandiri dan harus sehat. Itu cukup dari saya. Nanti kalau misalnya selesai sana saya lari-lari ke sini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyuluhan lagi dari Ibu Sri Rahayu. Monggo Bu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu ini nanti sebagai pemegang program lansia di Puskesmas Banyudono 1. Beliau juga sebagai bidan desa Bendan. Mungkin yang dari Bendan sudah banyak yang mengenal. Monggo Bu Yayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semangat? Semangat nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya nggih. Kenalkan pertama-tama nama saya Bu Sri Rahayu nggih. Panggilan biasa nama pasaran ya. Cekak aos nggih. Ya, jadi di sini saya sebagai pemegang program lansia nggih, ini akan memberikan sedikit informasi nggih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua nggih. Yang mana yang berhubungan mungkin dengan sebagai usia kita nggih. Usia kita. Bapak-bapak masih muda? Ibu-ibu masih muda apa sudah tua? Napa nggih? Masih tua tapi harus semangat. Muda nggih. Ya. Sebelumnya nggih, saya akan memberikan informasi mengenai di usia senja, di usia lansia, tapi kita harus bersemangat, harus bermartabat, kita harus mandiri, nggih. Jadi biar tidak hanya pasrah, nggih. Nah, itu ya awalnya, nggih, kita semua itu pasti mengalami masa muda, nggih. Nggih. Apa awalnya mengalami masa tua dulu? Betul nggih. Masa muda nggih, dan setelah itu kita akan mengalami masa tua karena itu tahapan orang hidup nggih. Nggih. Ya, dari usia muda kita akan semua itu mengalami usia tua. Dan kuncinya nggih, Bapak-bapak, biar kita itu semangat, kuncinya harus menerima nggih. Napa itu sing mboten menerima, Pak? Aku pengen main nggih. Mboten nggih. Ya, kita harus menerima karena itu memang dari tahap kehidupan kita nggih. Tapi yang diharapkan nggih, usia tua nggih, di usia senja kita itu usia yang ya kita harapkan yang apa, Bu? Yang sehat, semangat nggih, yang baik, yang aktif nggih. Ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu bisa rawuh di sini itu udah berarti aktif, nggih. Sudah bisa rawuh meskipun diantar jatuh itu udah semangat, nggih, ada semangatnya dan harus yang bisa produktif, nggih. Jadi nggak usah takut menghadapi usia tua, nggih, karena kita masih mampu. Saya percaya, nggih, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, dulu waktu muda pasti pernah berpikir, nggih,
mesti aku sok nak tua. Iya ya, nggih mboten. Sok nak tua iki mau menghadapi tua mesti sok kadang nggih gelisah, takut, napa enten sik seneng, napa mah mboten gagas. Nah, itu nggih pasti dari kita berpikir seperti itu nggih diharapkan nggih nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua nggih itu biar tidak terus ngelokro nggih. Nah, mesti berpikir aku sok sing ngopeni sapa nak tuwa nggih, anakku gemati orang. Nggih aku mesti awakku wis ora iso apa-apa, lemes nggih. Nah, mesti mikirnya mesti awakku loro kabeh, mesti ora kuat aku. Nggih, nggih mboten nggih. Nggih. Mboten nggih. Ya, mboten nggih. Harus selalu berpikir yang positif. Nah, sekarang ada tip-tip nggih. Ini untuk menyingkat waktu mawon nggih, tip-tip supaya kita itu bisa hidupnya itu nggih di usia yang sudah tua ini tapi bermanfaat nggih, bisa aktif dan produktif. Tipnya gampang banget Pak nggih. Gampang saya setuju nggih, mboten usah adoh-adoh. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Tadi yang satu yang pertama tadi kan sudah kenapa Bu menerima nggih. Menerima kalau kita itu pasti semua mengalami akan tua nggih, kula nggih, semua nggih akan mengalami tua. Jadi dari sekarang harus kita persiapkan nggih usia tua. Usia tua itu biar kita itu benar-benar jadi usia yang mandiri, tidak tergantung pada anak cucu kita nggih. Nah, seperti ibu bisa, bapak-bapak bisa nderek senam, wah itu bagus sekali nggih. Coba kalau di rumah aja ngelokro aku kuat ra iso karena berpikirnya hanya sendiri nggih. Nah, untuk tip-tipnya nggih nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu lakukan di rumah. Nggih. Yang pertama tadi kan sudah bisa menerima. Yang kedua jelas kita itu dengan menerima kita harus selalu berdoa. Nggih, nggih. Berdoane napa, Bu? Bapak-bapak? Berdoane selalu diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, nggih nggih, di usia tua kita, nggih. Nah, nak berdoane terus aku piye ora iso, nah itu namanya penglokro. Tidak boleh nglokro, nggih, harus semangat kuncinya. Selalu berdoa, nggih. Nah, ya itu harus semangatnya ada, nggih. Kemudian nggih, karena napa? Semua itu akan mengalami. Semakin tua kita pasti akan tumbuh uban, nggih. Kenapa enten sing mboten? Nggih, semua pasti. Dan uban itu kita harus syukuri, nggih. Harus kita syukuri karena itu tidak bisa nggih mau diapakan, mau jenengan apakne gen ketok ireng meleh mau nah kalau semir kan sementara, nggih. Tidak bisa lah, itulah karunia Allah, nggih. Ya, berarti kita mengalami masa keemasan, nggih. Betul sas di semar warna nopo-nopo, ya kita akan mendapatkan besok itu warna rambut yang beda. Dan itu jangan kalau bisa nggak dijabutin nggih, karena yang itu kan malah katanya menjadi cahaya kita di sana, nggih. Ya itu harus kita terima, ampun bingung nggih. Nah, nggih. Itu nggih. Kemudian nggih, setelah kita bisa menerima tadi, nah saya mau tanya nggih, untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu lansia di sini semua itu pasti adakah yang punya masalah ataupun yang tidak punya masalah? Ada nggih? Nah, semua kehidupan itu pasti ada dan cuma berbeda nggih antara satu dengan ibu bapak lain pasti berbeda nggih. Ada yang punya problem, ada yang tidak nggih. Tapi itu harus tetap kita jalani nggih. Nah, bagaimana cara kita menyikapi problem itu? Semua bapak-bapak, ibu-ibu nggih yang punya problem ataupun yang tidak punya problem nggih, pasti punya keinginan satu, pengen bahagia boten? Pengen nggih. Nah, pengen bahagia. Kula nggih pengen, Bang. Padahal nggih kadang masalah mestinya. Ya, tapi semua pasti pengen bahagia. Pengen jadi lansia, pengen di usia tua itu bahagia nggih. Tinggal cara kita bagaimana nggih. Nah, cara-caranya nggih itu yang gampang-gampang mawon nggih, itu satu nggih, bersikap sahaja. Nggih. Sahaja niku pripun maksudnya? Ya, harus bisa menerima tadi nggih, menerima keadaan kalau kita itu sudah memang menginjak usia tua, jadi harus bisa berpikir positif nggih, bijaksana nggih. Jadi tidak hanya
nah aku wis tuwa, aku kok terus esuk apa ya aku. Jadi tidak boleh pasrah. Nggih, kuncinya tidak boleh wis tuwa terus aku wis tuwa lah pasrah. Aku wis ora iso apa-apa, mesti aku kok mesti mau ditinggal anak-anakku. Mboten nggih? Ya, semangat nggih. Tidak boleh pasrah, harus berpikir secara bijaksana, tidak kemerungsung kayak Bu Dokter tadi nggih. Nah, itu namanya bersahaja. Nggih, bersahaja tadi mboten kok bersahaja itu kemayu, terus mati mboten nggih, tapi bisa berpikir bijaksana. Yang kedua nggih, Bu, Bapak-bapak, seimbang nggih. Seimbang itu maksudnya tadi kalau untuk gizi nggih sudah disampaikan Pak Marjoko nggih. Nah, kalau di sini nggih seimbangnya itu maksudnya seimbang dalam misalnya berpakaian nggih. Sepele nggih Bapak-bapak. Nggih, wis tuwa ya aku wis tuwa nganggo klambi wis benike patenganmu klambi reket sak suwek-suwek nggih. Nah, mboten nggih. Nah, bisa ya pakai yang bersih ya. Kalau melihat bapak-bapak ibu-ibu kayak gini kan nggih. Nah, dilihat kan jadinya kan juga seger nggih, menarik nggih. Jadi seimbang dalam berpakaian. Jadi maksudnya tidak harus mahal nggih. Betul mahal, tapi yang bersih, rapi, tidak lusuh. Kadang nak udah lokro itu mau berpakaian aja dah. Nggih, udah pun males wis saeneke kuwi wis tuwae ngopo to. Ha, nggih, boten parang nggih, harus semangat nggih. Kemudian yang ketiga, nggih. Yang ketiga yaitu tadi Pak, kuncinya selalu berpikir positif. Nggih. Mungkin kalau untuk Yanu mungkin angel men maido mesti. Tapi kalau kuncinya pripun to Bu gen saged berpikir positif niku nggih. Nggih. Nah, nggih. Caranya Bu nggih, karena kita semua akan mengalami. Nggih. Jenengan misalnya ada masalah misalkan nggih, masalah napa wonten sing anyelke, Mas pun tarik napas panjang nggih. 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 Sabar, nggih. Istighfar, nggih. Nah, menurut agama kita masing-masing pokoknya berdoa kalih nggih. Insyaallah Bu nanti jenengan mau marah mau nesu nggih Pak. Mboten siot. Nggih, dicobi mawon. Tarik nafas panjang, pokoknya berpikir positif, serahkan pada Allah. Nggih, istighfar, pokoknya dari sendiri karena semua itu berpikir positif itu berangkat dari diri kita sendiri Bu. Mboten enten sing ken maksa, mboten saged. Memang dari kita. Insyaallah kita nanti akan enak bener Pak menghadapi misalnya dia ada masalah dan dengan seperti itu jenengan enak. Ya, misalkan ada orang yang iri sama kita atau orang kaya kok misalnya ya tidak nyadari kita berpikirnya sing saya nggih, berpikir Jawane bahasa Jawane nggih, bahasa Jawa positive thinking. Nah, bahasa positive thinking to Pak. Nggih Bu. Bahasa Jawane nak bahasa Indonesiane napa niki? Nggih, berpikir positif nggih. Nggih, berpikir positif nggih. Niku dadine jangan berpikir yang keburuk-buruk nggih. Mesti terus Allah kae iki mesti ngono kae. Kae iki senengane. Nah, tidak usah. Nah, paling-paling boten. Harus tarik nafas. Oh, mungkin iki Gusti Allah hak maringaken. Oh, mungkin aku kudu luwih sabar. Insya Allah dicobi mawon Pak. Insya Allah nggih, karena saya juga mencoba nggih, ternyata insya Allah bisa nggih. Itu untuk berpikir positif nggih. Misalnya cucune nggih, wah sing nangis wah semakin nakal ya marah budrek misalnya nggih. Tapi sabar. Yo memang nak anak kecil itu arep pinter nggih. Nggih, ngoten niku nak meneng mawon malah bingung nggih nggih. Nah, kayak anakku ke siji nganyelke wong ora ngerti lah misalnya ini sabar. Karena kita kan lain-lain nggih Bu. Kita oh mungkin kayak gini. Nah, jadi kita bisa cari dianukan yang ke saya nggih, positif niku saya nggih, sing leres sing saya sing bagus nggih. Niku. Setelah itu saya berpikir positif, kemudian yang tadi nomor berapa? 3 nggih. Harus apalagi Bu? Sabar tadi udah ikut ya Nanu, nggih, positif nggih. Nggih. Terus ngapa meneh nggih? Harus mau menerima nggih. Menerima. Kemudian itu tadi dadine napa Kak? Ya, mandiri bisa nggih. Yang ke ya nggih. Jadi itu untuk menyemangatkan kita. Agar
agar ibu-ibu, bapak-bapak bisa kemana-mana, nggih, semangat, nggih. Kemudian jangan lupa tersenyum, nggih. Sing larang senyum enten mboten? Nah, ternyata nggih, senyum itu nggih, selain senyum itu kan ibadah nggih, senyum itu ibadah nggih. Dan juga ternyata senyum itu nggih Bu nggih, bapak-bapak, ternyata bisa memperpanjang umur nggih. Jadi ampun larang senyum nggih. Jadi nek foto-foto sing mawon. Tapi ampun senyum-senyum sendiri. Lah mengke malah bingung nggih ta. Jadi harus selalu senyum. Ternyata senyum sehari ya jangan senyum, tapi senyum boten sendiri loh nggih. Itu bisa memperpanjang umur. Ya karena terus mesti berpikirnya ke positif nggih, boten negatif, boten sing elek-elek nggih. Nah elek mesti mosok buju nggih, rengot. Nah, nggih ndak cepet keringet. Kemudian nggih tadi terima kasih nggih. Kita itu harus terima kasih, bersyukur nggih. Nah, yang itu bersyukur ampun kesukaan nggih. Kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah terutama ya, sudah memberi kita umur yang panjang, sudah memberi kita ya kesehatan, sudah memberi kita putra putri nggih sehat yang ya nurut-nurut, alhamdulillah. Dan juga jenengan juga bersyukur, apalagi jenengan di daerah Banyudono. Nah, nggih to, bayangke sing daerah Kemusu ajeng ten puskesmas men bunda tak numpak getek nggih. Nah, di sini kita bersyukur semawon nggih, sudah dekat nggih. Sekarang fasilitas kesehatan sudah disampaikan Bu Dokter tadi nggih. Sekarang alat-alat nggih sudah komplit, misalnya Bapak Ibu yang zaman dulu napa enten cek kolesterol, asam urat, gula nggih, mboten konang nggih. Nah, sekarang sudah ada fasilitas nggih yang bisa untuk menaik penyakit-penyakit kronis maupun yang tidak menular. Dan yang apalagi sekarang ada BPJS nggih, dan itu gratis nggih, disyukuri nggih sekarang. Jadi dengan fasilitas dari kesehatan seperti ini harus bersyukur. Mau langsung ngeten mengisi sahabat aku nih puskesmas abdomen. Nah, pada bayangke sing tebe-tebe meleh nggih. Semangat kan dereke putrane kan anu dicekke. Karena napa nggih Bapak Ibu, sekarang kan banyak nggih mesti mireng ujuk-ujuk nggih, ujuk-ujuk kok meninggal. Enten ta Bu? Nah, ujuk-ujuk masa meninggal. Enapa enten? Nah, ujuk-ujuk niku sepur. Nah, niku sebenarnya nggih, sebenarnya itu mesti sebelumnya pasti sudah ada gejala, cuma karena kurang terkontrol. Nah, makanya ujuk-ujuk niku jadi kayak sepur nggih, ujuk-ujuk katanya jantungnya. Gitu, padahal tidak ada penyakit ujuk-ujuk. Makanya dengan diadakan kegiatan nggih, ada posyandu lansia, ada posbindu, ada prolanis nggih. Bapak-bapak Ibu bisa datang di kegiatan itu nggih. Di posyandu lansia kan ada. Nanti warga yang lain diajak nggih, di posbindu di sana nanti ada pemeriksaan kolesterol, asam urat nggih, gula bisa dilakukan di kelompok. Dari pemerintah itu sudah didekatkan Bu nggih. Tinggal kita bagaimana cara untuk menggunakan fasilitas itu nggih. Ya. Biar nanti penyakit-penyakit kita itu terkontrol nggih, mboten enten ujug-ujug meleh nggih. Nah, itu seperti yang tadi disampaikan Bu Dokter. Makanya kita perlu dilakukan nggih cek kesehatan nggih. Nah, itu selalu bersyukur. Kemudian nggih masih ada nggih itu satu lagi yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang itu kenapa harus menerima nggih, menerima misalkan ada anak cucu nggih mengasihi kita, misalkan apa kayak bersyukur tadi, ya ampun ngeki mau kaya ngono ora kaya kae lho. Nah, banding nggih tidak boleh nggih, harus berirama nggih. Pokoknya harus selalu oh iya Nduk, atau disyukuri meleh nggih. Nah, itu nanti insya Allah bapak-bapak ibu-ibu akan hidupnya sehat nggih, semangat, aktif, produktif nggih, dan mandiri nggih. Yang dari pemerintah itu yang diharapkan
lansia yang bisa mandiri nggih, tidak lokro, tidak lansia jadi nyun sewu nggih terus pikun nggih. Nah, tidak, kita harus bisa berpikir. Nanti saya ajari senam sedikit nggih, biar tidak cepat pikun nggih. Nah, cuma sedikit yang tadi sudah diajari untuk senam nggih, itu biar sehat memang nggih. Semangat nggih. Nanti ada senam sedikit untuk kesehatan jantung, gula, telinga dan mata nggih. Pemerintah karena hubungan tadi dengan penyakit tidak menular tadi nggih. Nggih, kolesterol, gula, nggih. Asam urat, penyakit yang tidak kelihatan tapi ternyata malah membahayakan nggih. Karena tidak kelihatan, kita sehat-sehat aja tapi ternyata kita ada yang menderita itu. Tapi harus semangat Bu nggih, jangan berpikir misalnya sing sakit gula, aku ndeloro gula, aku ora iso apa-apa kemani iki ra entuk. Tidak boleh nggih, iku namanya negatif. Kudu semangat. Sakit itu tidak untuk dipikirkan, apalagi tensinya tinggi. Ki piye to, tensiku kok ora medun-medun. Nah, kudune mboten mikir neka-neka tuh. Napa niku Bu? Aktivitas fisik kayak tadi ikut senam nggih. Saya saestu tadi bagus, semangat semua nggih. Sudah ikut senam, tidak memikirkan wis aku sing sakit sing mboten. Harus semangat nggih. Kemudian yang kedua, napa Bu? Iya, sekarang dianjurkan untuk kayak Pak Marjoko tadi sudah dianu nggih, cara menghitung nggih, ideal nggih, berat badan ideal, dan hubungannya dengan ini disarankan sekarang itu kita untuk makan sayur dan buah nggih. Paling boten sehari itu 2 kali nggih. Dan buah tidak harus mahal. Kates nggih, pisang, panen piyambak mawon Mbak nggih, kathah nggih. Nah, itu betul. Sing panene piyambak kathah diselang-seling. Nak boten nggih tumbas boten napa-napa karena nggih kalau memang pengen yang lain. Dan kita syukuri. Mriki kan nggih cedak tumbas buah napa pengine napa lah buah nggih, ten pengging pun tersedia napa mawon tinggal milih nggih. Nah, apalagi yang untuk yang kolesterol ini Bu yang napa Pak Ibu, yang untuk yang udah kolesterol itu yang avokat itu sae nggih. Itu bagus tapi jangan dikasih susu sama coklat. Nggih barang mawon nggih. Ya, itu karena bagus untuk kolesterol nggih. Nah, itu nggih dimohon nggih. Jadi tadi menu seimbang nggih, sesuai dietnya tadi mungkin sudah sampaikan Pak Marjoko nggih. Sayur, buah ampun kesupen, pokoknya nggih harus ada. Nak niku sakniki digerakkan bukan untuk lansia saja nggih, ini untuk semua nggih. Semua usia remaja sampai itu anak-anak nggih sampai tua kita memang digerakkan sayur dan buah dari panen sendiri nggih, karena tanpa pengawet nggih. Yang ketiga yaitu periksa kesehatan rutin nggih, secara berkala seperti di Prolanis, di Posyandu Lansia, di Posbindu, atau di pemeriksaan sendiri jenengan datang ke dokter manapun boleh nggih. Nah ini dari germas, jadi nak jenengan nanti mireng germas ki jenenge apa to? Nah itu memang untuk lansia yang mandiri nggih. Nah itu salah satu program pemerintah agar lansia itu bisa mandiri. Nah selain itu ini ada peningkatan gaya hidup sehat dan perilaku yang disingkat Bu, kersane gampang ngapalne nggih. Cerdik dan patuh. Nah, cerdik patuh niku sama nggih. Cerdik C-nya niku cek kondisi kesehatan secara berkala. Seperti tadi nggih, tensi upami mboten ten mriki, ten PKD nggih. Ten PKD kan enten bidan nggih. Niku jenengan Bu, kula nderek tensi mboten napa-napa nggih. Jadi ampun kok aku tensi megah lah ngopo tensi ngono ya ampun nggih. Harus dikontrol nggih. Kemudian enyahkan asap rokok. Nah, sinten bapak-bapak yang ngerokok? Wonten. Nggih, mboten napa-napa tapi dikurangi. Nggih. Kalau menghentikan memang masih sulit nggih Pak nggih. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak dikurangi nggih, atau kalau merokok di tempat tertentu nggih, tempat khusus nggih. Kemudian rajin aktivitas fisik. Nah, seperti tadi senam nggih, sami nggih. Kemudian diet sehat dengan kalori seimbang. Nah, seperti tadi sudah sampaikan Pak Marjoko nggih, diet seimbang sesuai dengan kondisi kita nggih. Tapi ampun ajre-ajre nggih, engko kayak Bu Dokter tadi, kowe makmu greh
Kalih napa lah, nggih? Nah, kan ada sayuran lain nih, nggih. Kadang roke tempeng nggih sayur sing napa? Mbak Yu mas-mas yang nyepeda nggih idel itu nggih, keliling nggih. Ya, sayur keliling. Yang penting kita itu selalu bersyukur karena sebenarnya fasilitas kita itu sebenarnya sudah terpenuhi nggih. Sudah ada, kita tinggal semangatnya nggih. Sayur wis teko dhewe nggih to, Mbak. Wis boten saten peken mengke wis tukang sayur sudah keliling nggih. Kemudian istirahat cukup nggih, diluangkan rakitan 1 jam nggih. 1 jam sare siang hari. Nggih. Saged nggih? Nah, minimal 1 jam harus istirahat nggih. Kemudian kendalikan lah stres tadi. Ampun kemudian nggih. Ampun stres nggih. Nah, pokoknya berpikir positif kuncinya niku nggih. Berpikir positif, tarik nafas panjang, istighfar. Ya agama lain pokoknya berdoa sesuai agamanya. Insya Allah nanti rileks nggih. Ya, kemudian yang contoh cedek yaitu patuh, yaitu perilaku kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Seperti tadi Bu Dokter matur terus nggih. Obatnya kedah diminum rutin. Nah, pengen sembuh nggih. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan dengan tepat dan teratur nggih. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik yang aman. Hanya hindari rokok, alkohol, sama zat karsiogenik niku zat beracun nggih. Nah, itu zat beracun. Nah, itu harus kita hindari nggih. Nah, ini pesan dari pemerintah bukan dari saya loh nggih. Nggih Pak nggih, dari pemerintah nanti bisa diastok kondur, dipasang Pak ten dalem ten kamar napa anu kersane. Nah, kemutan terus oh ya aku kudu ngene iki kok nggih. Nah, nggih, ten dapur mboten napa saya semangat. Nah, nggih. Nah, itu tadi nggih isian dari saya, sekedar informasi nggih, biar nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu ya yang diharapkan pemerintah itu menjadi lansia yang sehat, semangat, bermanfaat, aktif dan produktif sehingga kita bisa mandiri, kita bisa dihargai nggih. Biar tidak kita melokro nanti terus ya tidak ada semangatnya nggih. Nah, ini dari saya, mungkin ada yang mau tanya bapak-bapak ibu-ibu dari ini tadi, mungkin agak cepat nggih karena sudah siang nggih. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum senam sedikit nanti. Mbak, saya mau tanya kalau bulan depan itu puasa itu Lanis berjalan Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan kita puasa ya. Ibu-ibu gitu menjalankan puasa toh. Nah, itu kita tetap mengadakan prolanis, tetapi nanti yang dicek gula pertama saja. Jadi gula puasa. Untuk gula yang kedua tidak dicek, dan kegiatannya edukasi tok, senamnya tidak diadakan senam dulu. Nanti nggih, mungkin ndak senam pertemuan nggih. Kosong. Makanya tetap harus dicek nggih kan secara berkala tadi. Nggih. Terus ngeten nggih Ibu-ibu. Panjenengan saya rekrut di Prolanis kita ini kan sudah berkonsekuen untuk tindak setiap bulannya. Jadi kalau tidak tindak itu berarti tidak menerima obat di bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang boten rawuh, mangke obatnya seperti biasa ke puskesmas, yang obatnya mungkin hanya untuk 5 hari 7 hari. Lah itu kalau obatnya habis ke puskesmas lagi. Jadi yang boten tindak konsekuensinya seperti itu. Maka dari itu kita harapkan semua saged rawuh. Ngaten nggih? Yang cek gula itu per orang itu 40.000 menawi panjenengan boten ngangge BPJS. Jadi kita manfaatkan kupon enten Prolanis nggih. Tidak semua pasien puskesmas itu saya rekrut menjadi anggota Prolanis. Saya memilih orang-orang terpilih yang kira-kira itu bisa konsekuen hadir setiap bulannya. Jadi panjenengan sing pun terpilih di Prolanis niki monggo konsekuen untuk setiap bulan datang nggih. Do seneng mboten to asline nderek Prolanis? Seneng nggih. Apalagi besok sudah dapat seragam, rencananya
ajeng anu nggih. Jalan-jalan keliling ya Pak nggih. Kalau sudah seragamnya baru. Rekreasi nggih Pak nggih. Enggak ada Mbak Inung tenang. Nggih, makanya nyuwun saku Bu Bidan. Lempar-lempar. Tenang. Nanti saya ajak minta saku Bu Bidan. Nggih, ngoten mawon enten sing ditangkap nih mboten. Terus setiap datang harus membawa fotokopi KK, KTP, BPJS. Angka pinten? 3 nggih. Walaupun kemarin sudah bawa, sekarang ya tetap harus bawa. Bulan depan pokoknya setiap kesini harus membawa nggih. Niku bukti bahwa panjenengan itu punya BPJS. Jadi kita tetap menyertakan bukti-bukti itu ke BPJS dalam laporan prolani setiap bulannya. Ngoten nggih? Enten sing perlu ditangketke ndawuh Pak Warjito pripun usulnya? Kalau gulanya bagus, besok ceknya niki nggih? Nggih, pakai stick. Pakai stick. Mergone pripun, Pak? Kula angel direm. Sepet. Lah niki sepete mriki. Ben gen jari sakit. Oh, nggih niku mergone jenengan lengo niku. Nggih. Jadi anu nama mencari penanya itu agak susah yang gemuk-gemuk. Usul Bapak Warjito mohon maaf mboten saged dipun pripun ya dilaksanakan soalnya kita sudah MOU sama sarana medika. Nggih. Terus gerakan yang kedua yang samping. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Kemudian gerakan yang ketiga punggung-punggungnya. Ya, nggih. Punggung-punggungnya. Nggih. Kemudian gerakan yang keempat. Nah, jari-jari ibu jari nggih. Nah, lakukan nggih. Bergantian sela-sela nggih. Dan gerakan yang kelima sela-sela ini sama dikeras terus. Nah, sela-sela jari nggih sama ditarik-tarik nggih. Nah, ini. Kemudian gerakan yang keenam di kepal. Nah, nggih. Nah, ya, nggih. Ini keenam, yang ketujuh gantian. Nggih, gantian. Ini untuk jantung nggih. Nah, ini untuk jantung biar sehat nggih. Biar jantung kita kuat. Ya. Dipraktekkan teng dalam nggih, nggih. Sampai to. Nah, kemudian yang ke-8 punggung-punggung. Ya, punggung tangan. Nggih. Nah, nggih, gentosan. Gentosan dibalik nggih. Nah, ini yang ke-8 nggih. Yang ini untuk yang sakit gula nggih. Untuk yang gula. Gerakan untuk yang sakit gula nggih. Kemudian gerakan yang ke-9 itu dari daun telinga. Ya, ditarik mawon ini untuk nah, biasanya kan sudah rungu nggih. Nah, ini untuk bisa mengurangi nggih. Iya, dikeret-keret kesane. Nah, untuk pendengaran nggih, untuk pendengaran kesane boten berkurang nggih dilakukan. Kemudian yang ke-10 terakhir itu mata untuk mengurangi rabun-rabun. Biasanya nggih dia sepuh kan seorang boten ketinggal ya. Ini bisa gerakan mutar nggih. Nggih, terus nggih. Diputar. Ya. Nah, tadi gerakan dari pertama sampai gerakan yang ke-7 nggih. 7 sampai ke gerakan pertama sampai yang ke-7 sampai itu untuk jantung. Gerakan yang ke-8 ya tadi untuk yang gula nggih. Yang ini untuk pendengaran. Nah, ini untuk mata biar nggak rabun. Nah, lamanya jumlahnya itu dari gerakan pertama sampai 9 sampai ngeten mawon nggih, itu 40 kali nggih. Ya, sing ngeten mawon nggih, 40 kali. Setiap gerakan 40 kali sampai gerakan yang ke-9 dilakukan tiap pagi hari nggih. Pertama bangun tidur ngoten niku lho sepecok nggih, enggak usah kalau mboten nggih tengok-tengok kan nggih. Kemudian gerakan yang ke-10 niki nggih, ini juga pagi hari tapi cukup 5 kali mawon. Nggih, 5 putaran. Nggih, insya Allah nanti kita menjadi usia lanjut yang ceria sehat. Nggih. Nah, itu tadi nggih contoh senam yang mudah bisa bapak-bapak, ibu-ibu lakukan di rumah nggih.
sudah wale-wale mboten napa-napa Bu, niki mboten kudu. Wale-wale mboten. Karena pusat saraf kita semua itu kan di tangan sama di kaki, nggih. Makanya pusat refleksi kan di tangan kaki, nggih. Nah, itu terima kasih waktu yang diberikan pada saya, nggih. Maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya aturke sugeng kondur, semoga selamat sampai di rumah dan ketemu dengan keluarga masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.